Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Kristen tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Esrin Poncu, SPDK, mahasiswa PPG Bidang Studi Pendidikan Agama Kristen batch 4 tahun 2026 di LPTK Icon Manado dengan NIM 2501062469. Pada hari ini Senin tanggal 19 Januari 2026 saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di Sekolah SD in Prestolambo, Kecamatan Pamona Tenggara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, kelas 3 dengan materi Tubuhku untuk Memuliakan Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini, sebelum kita membuka kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan buka dengan menyanyi dan berdoa. Kita menyanyikan pujian Tubuhku berharga, 1, 2, 3 sambil tepuk tangan. Tundukkan kepala, tutup mata, semua mengikuti apa yang Ibu katakan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan belajar. Berkati kami semua, berkati pelajaran yang akan kami pelajari pada hari ini. Berikan kepada kami hikmat kepintaran. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Sekarang Ibu akan mengabsen kehadiran anak-anak sekalian. Dengarkan yang punya nama ya. Audrey Bakawa, Arsila, Apin, Seren Konji, Felicia, Starla, Smith, Stefania, Gedi, Jojo. Hadir ini, hadir semua ya. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin. Berarti hari ini hadir semua. Coba semua berdiri sebelum kita belajar. Berdiri. Ada sukacita pagi hari ini? Sukacita, ui. Sukacita,
tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Iya, yang pertama menjelaskan manfaat anggota tubuh sebagai ciptaan Allah. Iya, yang kedua mempraktekkan bagaimana cara memuliakan Allah dengan anggota tubuh. Iya, yang ketiga menunjukkan sikap bertanggung jawab menjaga tubuh agar tetap bersih dan sehat. Iya, sebelum lanjut, iya, Ibu mau bertanya dulu ya. Sesuai dengan ini, siapa yang ciptakan? Tuhan. Iya, tubuh kita ini diciptakan oleh Tuhan. Iya, Tuhan menciptakan anggota tubuh kita. Ada mata, ya, ada hidung, ada mulut, ya, ada telinga, ada tangan, dan ada kaki. Iya. Iya, coba perhatikan di sini. Iya. Bisa jelas gambar ini? Bisa. Bisa? Bisa. Iya. Coba kita perhatikan ya, gambar yang pertama. Iya, gambar yang pertama ini adalah gambar apa ini? Mata. Iya, mata ya. Anggota tubuh kita yaitu mata. Iya, Tuhan menciptakan mata, kita pakai untuk apa? Melihat. Iya, kita pakai untuk melihat ya. Melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita ya. Melihat segala sesuatu yang ada di dalam ruangan ini ya, maupun yang ada di luar ruangan. Coba semua dia tutup dia punya mata. Coba tutup dia punya mata. Tutup. Jangan dulu dibuka. Iya. Bagaimana perasaan anak-anak ketika mata ditutup? Bagus tidak? Tidak. Ya, sekarang buka. Buka dia punya mata. Kenapa tidak bagus? Karena tidak bisa melihat. Nah, sekarang ya bagaimana cara kita ya memuji dan memuliakan Tuhan dengan anggota tubuh kita ini? Yang pertama ini dari apa? Mata ya. Ya, coba yang di sini bertanya dulu bagaimana? Iya, melihat apa yang diciptakan Allah. Misalnya melihat pemandangan yang indah. Iya, selain itu apa lagi? Ya? Apa lagi? Ya? Iya, melihat teman atau sesama kita yang membutuhkan pertolongan. Iya, selanjutnya lihat. Yang kedua. Iya, gambar apa yang kedua ini? Telinga. Iya, anggota tubuh telinga. Iya. Tuhan menciptakan telinga kita pakai untuk apa? Mendengar. Iya, kita pakai untuk mendengar. Iya. Sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita harus rajin mendengarkan yang terutama yaitu firman. Iya, firman Tuhan. Selain rajin mendengarkan firman Tuhan, kita juga harus rajin mendengarkan nasihat orang tua, ya, nasihat kedua orang tua. Ya, kalau di rumah ya, ya, kalau di sekolah kita juga harus rajin mendengarkan nasihat siapa kalau di sekolah?
pekerjaan. Iya, ketika kita memuji dan memuliakan Tuhan juga kita juga bertepuk tangan toh? Iya. Menandakan kita bersuka cita. Selanjutnya gambar yang kelima, gambar apa ini? Kaki. Iya, kaki Tuhan ciptakan untuk apa? Berjalan. Untuk berjalan. Iya. Sebagai anak-anak Tuhan, ya kita tidak boleh malas berjalan pergi kemana? Iya, ke gereja, ya. Tuhan menciptakan kaki kita supaya kita rajin untuk pergi ke gereja, pergi beribadah. Iya, pergi beribadah. Coba semua berdiri. Kita menyanyikan pujian tanganku. Tahu toh? Iya, tahu. 1, 2, 3. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Iya, silakan duduk. Diceritakan ada seorang raja, ya. Ada seorang raja. Raja siapa yang dimaksudkan? Iya, Raja Balak. Iya, Raja Balak, ya, dikenal sebagai raja yang sangat takut kepada bangsa Israel, ya. Raja Balak dikenal sebagai raja yang takut kepada bangsa Israel. Iya, kenapa Raja Balak sangat takut kepada bangsa Israel? Ya? Karena bangsa Israel dikenal sebagai bangsa yang sangat kuat, ya, bangsa yang sangat hebat, ya. Itulah sebabnya Raja Balak sangat takut kepada bangsa Israel, ya, sehingga suatu hari, ya, Raja Balak meminta kepada Bileam, ya, untuk mengutuk bangsa Israel. Iya, kutuk adalah kata-kata yang buruk, ya, kata-kata yang menyakiti hati orang lain, ya, kata-kata yang menyakiti hati sesama kita. Iya. Bileam, dia adalah orang yang sangat terkenal, ya. Kata-katanya sangat berkuasa, ya. Apa yang dikatakan melalui mulutnya pasti akan terjadi. Iya. Tetapi, ya, Tuhan tidak menginginkan, ya, apa yang diminta oleh Raja Balak, ya, kepada Bileam, ya, sehingga, ya, Tuhan membuat keledai Bileam bisa apa kira-kira? Iya, bisa berbicara. Iya, keledai Bileam, ya, menasihati Bileam supaya Bileam menjaga perkataannya, ya. Keledai Bileam menasihati Bileam supaya Bileam menjaga perkataannya, ya. Karena kalau Bileam berkata-kata buruk, ya, Tuhan pasti akan menghukum Bileam. Ya, akhirnya Bileam taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Ya. Anak-anak, dari cerita tentang kisah Bileam, ya, mau mengajarkan kepada anak-anak sekalian, ya, supaya kita menggunakan anggota tubuh kita ini, ya, kita gunakan dengan hal-hal yang baik, ya. Kita gunakan dengan hal-hal
yang berguna. Ya, sekarang yang bawa Alkitab coba dibuka. Ya, kitab 1 Korintus 6. Membaca ayatnya, baca kasih kuat. Atau tidak, tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, selanjutnya ayat yang ke-20. Ya, minta kesediaan anak Starling untuk silakan berdiri, baca kasih kuat. Mulai. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, padanya itu muliakanlah Allah dengan syukur. Iya. Semua masih dibuka itu Alkitab ya. Dengarkan di sini ya. Ibu baca ulang ya. Yang lain ikuti ya. Ya, kita dari ayatnya yang 19 hingga ayatnya yang ke-20 ya. 1 Korintus 6. Ya, firman Tuhan berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Iya. Dari dua ayat Alkitab ini ya, mau menjelaskan kepada kita ya bahwa tubuh kita ini adalah baik Roh Kudus Tuhan. Ya. Tubuh kita ini adalah baik Roh Kudus Tuhan. Ya. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan kepada kita ya untuk menggunakan ya anggota tubuh kita ini dengan hal-hal yang baik ya, dengan hal-hal yang berguna. Iya. Selain itu juga Tuhan juga menginginkan kepada kita ya, kepada anak-anak sekalian supaya tetap menjaga kesehatan ya dan kebersihan anggota tubuh kita ini ya. Ya, contohnya bagaimana? Ya, kita menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh kita ini. Misalnya, yang pertama, ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus rajin mandi. Ya, coba angkat tangan yang tadi pagi dia mandi. Jujur, yang tadi pagi dia mandi. Iya, turun tangan. Iya. Jadi setiap pagi harus mandi ya. Sebelum datang sekolah, dia harus mandi ya, supaya kita punya tubuh ini ya menerima pelajaran tetap segar ya. Iya. Ya, itu yang pertama ya. Bagaimana cara memelihara tubuh kita ini agar tetap bersih dan sehat. Yang pertama tadi kita harus apa? Rajin mandi. Iya, harus rajin mandi. Iya, selanjutnya yang kedua, kita harus rajin apa? Menggosok gigi. Iya, kita harus rajin menggosok gigi. Iya, kalau menggosok gigi harus menggunakan apa? Iya, menggunakan odol. Kalau mandi kita harus menggunakan sabun. Iya. Selanjutnya yang ketiga, kita juga harus rajin apa? Mencuci tangan. Iya, mencuci tangan sebelum makan. Ya. Yang keempat, kita harus ya rajin mengkonsumsi makanan yang makanan yang bergizi. Apa tujuannya? Ya, supaya tubuh kita ya tetap kuat dan supaya tubuh kita tetap kuat dan sehat ya. Dan masih banyak lagi ya contoh bagaimana cara kita memelihara tubuh kita agar tetap kuat dan sehat. Coba kita kembali memuji Tuhan dengan pujian yang kita nyanyikan di
awal tadi ya, sebelum kita belajar ya. Tubuhku berharga. Ya, sambil tepuk tangan ya, semangat. 1, 2, 3. Tubuhku berharga dan juga istimewa. Tubuhku berharga dan juga istimewa. Selalu ku jaga, selalu ku lindungi. Iya. Sekarang Ibu mau kasih tugas ya. Tugas ini tugas kelompok ya. Ya, Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok ya. Yang di sebelah ini kelompok 1, ya Auli boleh pindah di situ. Kelompok 2 ya. Angkat dia punya kursi di sini. Yang di sini kelompok 3 ya. Ini tugas diskusi ya. Coba lihat semua lembar tugasnya ya. Coba diperhatikan di situ ya. Di kolom yang bagian yang pertama ya. Di kolom sebelah kiri di situ ada 5 ya anggota tubuh kita ya. Ya, cukup jelas di situ dia punya gambar. Iya, cukup jelas ya. Iya, silakan masing-masing kelompok ya mendiskusikan ya. Setelah itu silakan ditulis ya masing-masing gambar yang ada ya, contoh ya bagaimana tindakan memuliakan Allah ya. Silakan didiskusikan, setelah itu ditulis ya di masing-masing gambar yang ada itu ya, contoh bagaimana tindakan memuji dan memuliakan Allah. Bisa dimengerti? Bisa? Bisa. Silakan dikerjakan dan didiskusikan. Silakan didiskusikan ya. Iya. Kelompok 1 silakan. Siapa yang diputus maju? Ya, baca kasih kuat ya. Hasil diskusi dari kelima gambar anggota tubuh STAR. Kasih kuat baca. Memuliakan serta tindakan memuliakan Allah dengan ini, yaitu mengatakan kebenaran dan menyanyikan pujian. Nomor 2, menuliskan pada gambar yang kedua contoh tindakan memuliakan Allah, yaitu membantu ayat, menjual sabda dan membantu teman yang mengalami musibah. Nomor 3, menunjukkan pada gambar yang ketiga tindakan memuliakan Allah, menunjukkan dia kemudian menambah menunjukkan pada gambar yang keempat berjalan menuju GBK atau sekolah ini. Nomor 5, pada gambar kelima menunjukkan tindakan memuliakan Allah, rajin membaca Alkitab. Iya. Ucapan terima kasih untuk kelompok 1. Ya, coba kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Sudah selesai kelompok 2 toh? Sudah, ya, maju. Kami contoh tindakan memuliakan Allah dengan mulut, yaitu menyanyikan pujian dan mengucapkan
Iya, terima kasih untuk kelompok 3. Coba tepuk tangan yang semangat untuk kelompok 3. Iya. Iya, dari hasil ya diskusi anak-anak sekalian, ya Ibu dapat menyimpulkan ya ternyata anak-anak sekalian memiliki ya cara yang berbeda-beda ya pengalaman dalam kehidupan setiap hari, bagaimana ya contoh tindakan memuliakan Tuhan dengan anggota tubuh ya. Coba kita lihat ulang yang pertama pada anak-anak sekalian yang telah menyampaikan hasil diskusi dalam pertemuan pembelajaran kita pada saat ini. Pelajaran kita hanya sampai di sini. Kita akan tutup dengan menyanyi dan berdoa. Ya, Ibu minta kesediaan anak Audrey. Ya, pimpin menyanyi dan berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Amin. Ya, mengucapkan terima kasih kepada anak Audrey yang telah menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan menyanyi dan berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.